Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 154 daya tarik. Nona, aku takut aku tidak bisa melakukan ini. He Jin Xiang mengerutkan kening, malu. Tidak bisa. Kenapa? Apakah karena dia juga seorang pelanggan? Bos, lihat lebih dekat, dua hantu malang, seorang dokter, dan makanan ringan. Di mana bisa ada uang untuk membeli barang-barang semahal dirimu? Wanita berpakaian hitam melirik Lin Yu dan Jiang Yan dengan jijik, karena dia pernah ke luar negeri, jadi kesannya tentang He Jiarong tetap ada beberapa tahun yang lalu. Apa menurutmu uangmu lebih sedikit? Kalau begitu aku akan menambahkan 1 juta lagi, selama kamu membantuku meledakkan mereka berdua. Wanita berpakaian hitam itu berkata dengan serius. Nona, itu tidak ada hubungannya dengan lebih banyak uang dan lebih sedikit uang. Aku tidak punya hak untuk meledakkannya. He Jin Xiang mengangkat bahu tanpa daya pada wanita berbaju hitam itu. Tidak kan? Kenapa? Bukankah kamu pemilik toko ini? Wanita berpakaian hitam itu mengerutkan kening dan bertanya. Ya, seperti pengganti palsu. He Jin Xiang mengangguk dengan cepat. Kalau begitu karena kamu bosnya, toko ini milikmu, tentu saja kamu punya hak untuk meledakkannya. Wanita berpakaian hitam itu sedikit bingung, bos ini bukan orang bodoh. Saya masih tidak punya hak. He Jin Xiang menggelengkan kepalanya. Meskipun saya adalah pemilik toko ini, Tuan He adalah pemilik saya. Apa yang kamu bicarakan? Pengecut ini adalah bosmu. Wanita berbaju hitam membuka mulutnya karena terkejut, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ya, ini seperti pengganti palsu. He Jin Xiang mengangguk dengan pasti. Tidak mungkin, saya tidak percaya. Wajah wanita berpakaian hitam itu memerah karena malu, dan dia buru-buru berkata, bos, cepat gesek kartunya untukku dan bungkus gelangnya untukku. Aku ingin sekali kembali ke Lingan. Jelas dia merasa sedikit malu dan ingin membeli gelang dan pergi dari sini. Maaf, Nona, keluarga kami tidak akan melakukan urusanmu, tolong. He Jin Xiang memberi isyarat padanya untuk pergi, tidak acuh. He Jin Xiang tidak senang ketika wanita berpakaian hitam menyindir Jiang Yan sekarang. Jika Lin Yu tidak berdiri tepat waktu, dia akan siap untuk memarahinya. Di tokonya bersama Lin Yu, dia berani memarahi adik-adiknya. Apa? Bos, jika Anda membuka pintu untuk berbisnis, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda tidak menjualnya dan tidak menjualnya? Bukankah Anda setuju dengan saya? Wanita berbaju hitam itu cemas, tapi dia sangat ingin membeli gelang giok ini. Dia hampir menemukan gelang giok hijau kaisar ini setelah berjalan mengelilingi seluruh Qinghai. Hanya menggunakan gelang giok ini sebagai hadiah yang dapat memenuhi identitasnya. Saya kembali ke China hanya sekali dalam setahun, dan saya ingin pamer di depan banyak tamu. Anda telah menyinggung bos kami. Tentu saja saya tidak bisa menjualnya kepada Anda. He Jin Xiang menatapnya seperti orang bodoh. Saudaraku, kamu salah. Apa yang dikatakan orang itu benar. Buka pintu untuk berbisnis. Tidak ada alasan untuk tidak menjual. Biar ku beritahu kamu untuk menjualnya kepada orang lain. Lin Yu tersenyum tipis. Hampir sama. Saya tidak peduli siapa Anda bosnya. Saya pelanggan dan Tuhan. Baru kemudian wanita kulit hitam itu meletakkan hatinya yang tergantung ke bawah, dan melirik Lin Yu. Dia tidak menyangka bahwa bajingan ini akan sangat cerdas, dan mungkin karena keberuntungan dia membuka toko batu giok seperti itu. He Jin Xiang melihat bahwa Lin Yu akan menjualnya, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bingung. Dia sangat tidak nyaman. Anda harus tahu bahwa gelang giok ini dapat dijual tanpa khawatir. Bahkan jika tidak dijual kepada wanita ini, itu dapat dibeli dalam 3 atau 5 hari. Saya tidak mengerti mengapa Lin Yu harus menahan napas.
Saudaraku He, apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Gesek kartumu. Lin Yu buru-buru mengatakan kepadanya, miliar, jangan membuat kesalahan. Lebih. Berapa? Wanita berbaju hitam tiba-tiba gemetar ketika dia mendengar ini, mengira dia salah dengar. 1 miliar. Lin Yu menatapnya dengan murni. Miliaran. Mengapa Anda tidak mengambilnya? Wanita berpakaian hitam itu langsung marah. Dilihat dari penampilan dan ukuran gelang giokmu, harga pasarannya adalah 20 juta. Nona, aku bosnya. Aku bisa menjual gelang giok ini sebanyak yang aku mau. Jika kamu tidak mampu membelinya, katakan saja. Lin Yu meliriknya dengan nada sarkasme samar. Kamu. Wanita berpakaian hitam itu mengertakkan giginya dengan getir, mengetahui bahwa Lin Yu sengaja mempersulitnya, menginjak dengan marah, tidak hanya membelinya, berbalik dan berjalan cepat, tidak melupakan kekejaman sebelum dia pergi. Jiang Yan memelototinya. Hai, Nona, jika kamu benar-benar menginginkannya, saya dapat memberikan diskon 10%. Lin Yu tidak lupa untuk menindaklanjutinya lagi. Wajah wanita kulit hitam itu berwarna hijau, dan dia mengabaikannya, dan langsung masuk ke mobil. Jiang Yan menatap Lin Yu putih dan tersenyum ringan, bajingan ini nekrotik. Saudaraku, siapa orang ini? Itu menyebalkan. He Jinxiang mengerutkan kening dan bergumam. Jiang Yan melirik Lin Yu dan tidak mengatakan apa-apa. Ketika mereka berdua berjalan kembali bersama, Jiang Yan memberitahu Lin Yu bahwa wanita ini adalah Ruan Lingling, saudara perempuan Li Junyi, dan selalu menyukai Li Junyi, jadi saya melihat hanya setelah Jiang Yan barulah ada permusuhan seperti itu. Oh, sialan, tidak heran, ini sangat jelas. Lin Yu berkata dengan senyum yang dalam, dan menekankan nada ketika dia berkata, harus dilakukan. Jiang Yan mendengar artinya dalam kata-katanya dan segera berkata, kamu bajingan, semakin buruk dan semakin buruk. Pria tidak buruk, wanita tidak mencintai mereka. Lin Yu tersenyum dan meraih Jiang Yan. Pada saat ini, di klub kesehatan Sengtian Sang Liu Hui, seorang pria paruh baya dengan wajah putih dan mantel abu-abu berbaring di ruang pribadi yang dihias dengan karat, berbaring di kursi pijat dengan mata tertutup, dikelilingi oleh 3 tubuh. Wanita cantik di Chongsam itu dicubit di kepala, kaki dan kakinya. Penampilannya sangat lembut, matanya tipis dan panjang, dan dia terlihat seperti peri. Jika Lin Yu hadir, akan sulit untuk mengenali bahwa ini adalah pengemis yang bertengkar dengannya hari itu. Sambil menikmati pijatan ketiga wanita tersebut, pria tersebut mengulurkan tangannya ke dalam Chongsam yang membantunya menekan celah wanita tersebut, dan mengusap-usap paha dan pantat wanita tersebut secara sembarangan. Wanita itu gemetar, menatapnya dengan hati-hati, dan tidak berani mengatakan apapun. Di luar kamar pribadi berdiri seorang tua dan muda, itu adalah Zhao Wuye dan keponakannya Zhao Dongjun. Paman, haruskah kita membiarkan dia makan dan minum di sini tanpa bayaran? Zhao Dongjun sangat kesal, dia tidak melakukan apa yang dia janjikan sebelumnya. Saya tidak tahu siapa yang merekomendasikan penyihir dukun seperti itu kepada paman kelimanya. Dia mengambil beberapa juta dan meniup makanan enak, mengatakan bahwa dia akan merusak He Jiarong, tetapi dia dipukuli dan lari kembali. Lai di sini gratis. Kamu masih memiliki wajah untuk disebutkan terakhir kali. Lord Dao, aku belum mencarimu. Pada saat ini, pria paruh baya di ruang pribadi membuka matanya dan berkata dengan marah, saya, Suan Qingzi, belum pernah makan kulit kepala sebesar itu. Anda benar-benar mengatakan bahwa itu dokter kecil, dan dia mahir dalam seni yang mendalam. Jika bukan karena kecerdasan Guru Tao, dia akan benar-benar jatuh ke tangannya. Zhao Dongjun dan Zhao Wuye di luar pintu tidak bisa tidak terkejut, mereka tidak menyangka Suan Qingzi akan mendengarkan apa yang mereka katakan. Anda harus tahu bahwa agar tidak mengganggu para tamu, kamar pribadi dilengkapi dengan bahan kedap suara. Secara teori,
dia tidak mungkin mendengar di luar, tetapi Suan Qingzi mendengarnya dengan jelas. Selain itu, suaranya, Wu Ye dan Zhao Dongjun, juga sangat jelas, seolah-olah ada di telinga mereka. Zhao Wuye menatap tajam Zhao Dongjun, lalu dengan cepat membuka pintu dan masuk, meminta maaf, keponakan saya tidak dapat berbicara. Maafkan saya. Kita semua dapat mendengar dengan jelas ketika kita berbicara di luar pintu. Benar-benar seorang ahli. Dao Master, karena kamu sangat mampu, bisakah kamu tidak cocok dengan nama belakang itu? Zhao Dongjun berkata dengan marah memikirkan adegan di mana Lin Yu dipermalukan oleh Lin Yu 3 kali sebelumnya, dia sangat marah. Nama keluarga ini memiliki dua hal. Saya tidak bisa terburu-buru. Saya harus mengambilnya perlahan. Jika tidak berhasil, saya akan memanggil kakak senior saya untuk membantu. Suan Qingzi duduk, teringat bahwa Lin Yu juga gatal karena kebencian, menoleh untuk melihat Zhao Dongjun, mengangkat alisnya dan berkata, "Wah, aku tidak memakan keluargamu dengan sia-sia, tidakkah kamu selalu ingin bermain dengan wanita kecil itu? Berjanjilah, dia akan otomatis lari ke tempat tidurmu malam ini, dan dia akan bermain denganmu sesuai keinginanmu." Betulkah? Zhao Dongjun tampak sangat gembira, memikirkan wajah Ye Qingmei yang memikat dan sosok anggun, dia tidak bisa menahan untuk menelan ludahnya. Tentu saja itu benar, bantu aku menyiapkan mobil, dan kemudian kamu bisa menunggu di rumah. Suan Qingzi melihat ke depan dan mengaitkan sudut mulutnya dengan bangga. Saat malam tiba, setelah kelas, seluruh universitas pengobatan tradisional Cina Qinghai tiba-tiba menjadi hidup. Ye Qingmei berjalan ke kafetaria dengan setumpuk materi, dan tiba-tiba datanglah seorang pria berjubah abu-abu panjang. Dia tersenyum padanya saat melihatnya dan berkata, "Nona Ye Qingmei, kan?" "Ya, apakah kamu?" Ye Qingmei melirik pria itu, merasa sangat aneh, bertanya-tanya bagaimana dia akan mengenali dirinya sendiri. "Aku paman ketigamu, apa kau tidak ingat aku?" Sudut mulut Suan Qingzi mengait, dan tiba-tiba dia mengeluarkan selembar kertas jimat kuning dari lengannya, dan mengguncangnya di depan Ye Qingmei. Kertas jimat itu tiba-tiba terbakar, dan mata Ye Qingmei menjadi kusam, dan dia bergumam, "Paman San. Hei, ya, ikutlah denganku, keponakan tersayang." Suan Qingzi tersenyum penuh kemenangan dan berjalan keluar dengan tangan di punggungnya. Ye Qingmei mengikutinya dengan patuh. "Halo, Guru Ye. Guru Ye, keluar. Guru Ye." Saat mereka berjalan keluar, beberapa siswa yang mengenal Ye Qingmei menyapa mereka satu demi satu. Ye Qingmei mengangguk kepada mereka. Kecuali mata lesu mereka, tidak ada yang tidak biasa, jadi sekelompok siswa tidak memiliki keraguan. Mereka hanya menatap Suan Qingzi dengan rasa ingin tahu dan berjalan cepat. Pergi ke kafetaria. Berjalan di luar gerbang sekolah, Suan Qingzi langsung menuju mobil hitam dan berkata, "Ayo, keponakan, aku akan mengajakmu bermain." Ye Qingmei mengangguk, dan dengan patuh mengikuti ke dalam mobil. Suan Qingzi tidak terburu-buru mengirim Ye Qingmei ke Zhao Dongjun, tetapi mengantarnya ke jalan terpencil di pinggiran kota. Hari sudah gelap sekarang, dan lokasinya terlalu rendah, hampir tidak ada yang muncul. Setelah Suan Qingzi menghentikan mobil, dia memicingkan mata ke arah Ye Qingmei yang duduk di barisan belakang. Dia melihat kulitnya melebihi salju, wajah halus, dada tinggi, dan kedua matanya yang gelap tampak sedikit lesu karena mantranya. Tapi itu menambah rasa tidak bersalah, yang sangat menarik. Benar-benar indah, tidak heran bocah Zhao Dongjun itu memikirkannya. Suan Qingzi menjilat bibir bawahnya, berencana untuk mencicipi makanan enak ini terlebih dahulu. "Keponakanku sayang, jika panas, lepaskan bajumu jika panas." Suan Qingzi menjulurkan kepalanya dan menatap dengan rakus ke kaki putih dan ramping Ye Qingmei. "Lepaskan. Lepaskan pakaianmu." "Tidak mungkin." Ye Qingmei menggelengkan kepalanya dengan lembut,
Satu-satunya alasan yang tersisa darinya untuk menutupi dadanya tanpa sadar. Tidak patuh. Suan Qingzi mencibir, lalu mengeluarkan kertas jimat dan pulpen, dan mengeluarkan mantra, dan sekali lagi melambai di depan mata Ye Qingmei. Kertas jimat itu terbakar, dan Ye Qingmei tiba-tiba merasakan seluruh tubuh menjadi panas, dan perut bagian bawah sepertinya menyala dalam sekejap. Mulut kering. Tangan putih lembutnya menyentuh leher dan dadanya, dan kemudian dia mulai merobek bajunya, dan tulang selangkah putih serta garis karir yang dalam tiba-tiba terlihat. Luar biasa, luar biasa. Mata Suan Qingzi berseri-seri, menatap alis Ye Qing dan tulang selangkah putih dan menelan air liur di bahunya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.